Bab 1. Hakikat pendidikan anak usia dini. Poin A. Pengertian pendidikan anak usia dini. Ada dua pengertian PAUD yang menjadi rujukan, yaitu yang pertama, pengertian PAUD secara yuridis formal, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. 2. Pengertian PAUD secara istilah, yaitu terbagi atas 3 definisi. Yang pertama, PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak usia dini. 3. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Sementara itu, pengertian PAUD juga dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama, pengertian PAUD dalam perspektif pengalaman dan pembelajaran. Nah, pada perspektif pengalaman dan pembelajaran, PAUD diartikan sebagai upaya stimulasi bagi anak yang berada pada masa yang penuh dengan kejadian penting dan unik yang meletakkan dasar bagi anak di masa dewasanya. Yang kedua yaitu pengertian PAUD dalam hakikat belajar dan perkembangan. Nah, pada perspektif hakikat belajar dan perkembangan, PAUD diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan antara belajar dan perkembangan. Secara kelembagaan, PAUD di Indonesia diselenggarakan mulai 3 jalur, yaitu yang pertama jalur formal terdiri dari Taman Kanak-kanak dan Radatul Atfal untuk anak usia 4-6 tahun. Yang kedua jalur non-formal yaitu terdiri dari Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Penitipan Anak atau Daycare untuk anak usia 2 bulan hingga 5 tahun, kelompok bermain atau playgroup untuk anak usia 3-4 tahun dan satuan PAUD sejenis. Yang ketiga, jalur informal yang terdiri dari PAUD yang diselenggarakan di lingkungan keluarga untuk anak usia 0-2 tahun. Selanjutnya, kecerdasan-kecerdasan yang diharapkan ada di diri anak usia dini setelah menempuh kegiatan belajar di lembaga PAUD antara lain yang pertama, kecerdasan spiritual, yaitu diartikan sebagai kemampuan seorang anak untuk meyakini keberadaan Tuhannya, melakukan perintah dan larangan Tuhannya. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaannya melalui perilaku yang sesuai dengan norma. Yang ketiga yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam menjalin relasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam melakukan olah tubuh atau gerak tubuh melalui kegiatan olahraga dan tarian. Yang kelima, kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam mengekspresikan perasaan dan pemikirannya dengan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang keenam yaitu kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan anak dalam mendeskripsikan perasaan dan pemikirannya melalui penataan suatu bentuk bangun ruang dan gambar-gambar. Yang ketujuh yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu merupakan
merupakan kemampuan anak dalam menjelaskan hubungan sebab akibat pada suatu peristiwa serta kemampuan anak dalam melakukan kegiatan berhitung. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan anak dalam mengenali lingkungan, memberdayakan lingkungan, serta melestarikan lingkungan dengan baik. Yang kesembilan, yaitu kecerdasan musikal, yaitu kemampuan anak dalam melakukan olah vokal dan menggunakan suatu alat musik dengan menilai kualitas suatu nyanyian dan alunan musik. Poin B, tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Secara praktis, tujuan dari diselenggarakannya PAUD antara lain yang pertama, menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak agar mampu menolong diri sendiri. Yang kedua, menekankan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar. Secara umum, tujuan PAUD adalah untuk menumbuh kembangkan aspek fisik dan psikis anak usia dini agar menjadi generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan Pancasialis. Secara khusus, tujuan PAUD adalah yang pertama, memperbaiki kualitas fisik dan mental generasi bangsa. Yang kedua, membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang keempat, membantu generasi bangsa yang berkarakter. Sementara itu, fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini yang pertama yaitu seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, anak mengenal dunia sekitar seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain, karena dalam kegiatan bermain, anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang keempat, anak mengenal berbagai perbuatan baik dan buruk, serta aturan dan terdorong untuk berbuat baik, serta mematuhi aturan melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh guru. Yang kelima, anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa bermain sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keenam, anak menjadi individu yang berkarakter berkat pemberian stimulasi religius dan kultur dari guru. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. Poin A. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Nah, fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi tubuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologis, maka ada dua rentang usia pada mereka, yaitu bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga usia 3 tahun. Yang kedua, masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. Poin B, anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Nah, pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek. Yang pertama, aspek agama dan moral, di mana perkembangan agama pada anak usia dini identik dengan pemahaman mereka tentang Tuhan. Nah, terdapat 6 sifat agama bagi anak, antara lain yang pertama unrefleksi atau tidak mendalam, yaitu anak menerima ajaran agama tanpa diikuti oleh sikap kritis. Yang kedua egosentris, yaitu sifat yang menunjukkan bahwa anak sejak tahun pertama usia perkembangannya mulai memiliki kesadaran akan dirinya. Yang kedua antromorfis, yaitu sifat anak yang menunjukkan bahwa anak menggambarkan Tuhannya dengan aspek-aspek kemanusiaan. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Sifat ini menunjukkan bahwa keberagaman anak mula-mula tumbuh secara verbal dengan hafalan-hafalan. Yang kelima yaitu imitatif. Sifat ini menunjukkan bahwa tindakan keagamaan pada anak dilakukan dengan cara meniru. Yang keenam, rasa heran. Nah, rasa heran atau rasa kagum ini dimiliki oleh anak tanpa adanya sikap kritis. Berikutnya, perkembangan agama pada anak terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan dongeng, kedua tingkatan kenyataan, dan yang ketiga tingkatan individu. Kedua, kognitif. Nah, kognitif merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua
proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Menurut Jean Piaget, anak usia dini sedang berada dalam 2 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Disebut sensori motor karena anak belajar dengan alat indranya, yaitu dengan meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 6 tahun, yaitu terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan simbol untuk menggambarkan benda, situasi, dan kejadian. Berikutnya yang ketiga, yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat dan cara untuk berkomunikasi, karena pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian, misalnya menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Ada 2 bentuk kemampuan berbahasa pada anak, yaitu kemampuan reseptif dan kemampuan ekspresif, di mana kemampuan reseptif berupa kemampuan menyimak dan membaca suatu informasi, sementara kemampuan ekspresif berupa kemampuan berbicara dan menulis. Yang keempat, sosial emosional. Nah, perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntunan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Bab 3, kurikulum pendidikan anak usia dini. Poin A, program pengasuhan. Nah, pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh berkembang secara optimal. Ada 3 model pola asuh guru PAUD terhadap anak yang lazim digunakan, yaitu yang pertama, pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang memiliki ciri khas guru membuat hampir semua keputusan untuk anak, dan anak dipaksa untuk patuh kepada guru. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kekuasaan guru PAUD sangat dominan. Yang kedua, kontrol terhadap perilaku anak sangat ketat. Dan yang ketiga, guru PAUD akan sering menghukum jika anak tidak patuh. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis, yaitu guru PAUD memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas namun tetap di bawah pengawasannya. Cirinya yaitu guru PAUD memotivasi anak untuk bereksplorasi melalui aktivitas-aktivitas edukatif dan bekerjasama antara guru dengan anak ketika beraktivitas, dan guru PAUD senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Yang ketiga, pola asuh permisif, yaitu guru PAUD memberikan kebebasan kepada anak untuk beraktivitas. Cirinya yaitu anak mendominasi dan tidak ada bimbingan dan pengawasan dari guru. Poin B, program pembiasaan. Nah, pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan, berintikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Nah, ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan, antara lain yang pertama, pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan anak secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Yang kedua yaitu pembiasaan spontan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru PAUD terhadap anak yang bersifat spontan saat itu juga dan pada waktu terjadi keadaan tertentu. Yang ketiga, pembiasaan keteladanan, yaitu kegiatan yang memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan sistem nilai yang berlaku oleh guru PAUD terhadap anak. Poin C, program pembelajaran. Nah, program pembelajaran bagi anak usia dini disebut dengan istilah pembelajaran yang terpadu. Nah, pembelajaran terpadu sendiri adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan ke dalam sebuah bidang
pengembangan meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral dan agama, fisik motorik, serta seni. Tema pembelajaran PAUD pada semester 1 meliputi melihat diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, dan tanaman. Sementara tema semester 2 antara lain mencangkup rekreasi, pekerjaan, air, udara, api, alat komunikasi, tanah airku, dan alam semesta. Sentra merupakan zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam jenis main, yaitu main sensori motor atau main fungsional, main peran, dan main pembangunan. Nah, ada beberapa sentra yang dapat dikembangkan oleh lembaga PAUD. Di antaranya adalah yang pertama, sentra bahan alam, yang kedua sentra main peran, yang ketiga sentra balok, yang keempat sentra seni, dan yang terakhir sentra persiapan. Bab 4, Hakikat Manajemen PAUD. Poin A, pengertian manajemen PAUD. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dan kata kerja ton manage yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Jadi, manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Nah, manajemen PAUD merupakan bidang terapan manajemen yang dilakukan di lembaga PAUD. Nah, lembaga PAUD meliputi taman penitipan anak, kelompok bermain, pos PAUD, satuan PAUD sejenis, taman kanak-kanak, Bustanul Atfal, dan Radatul Atfal. Poin B, unsur-unsur manajemen PAUD. Nah, ada 5 unsur dalam manajemen PAUD, yaitu yang pertama, lembaga PAUD, yaitu organisasi yang dikelola untuk tujuan kesuksesan penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua, sumber daya PAUD yang terdiri dari kepala sekolah, guru PAUD, staf PAUD, dan office boy, office girl, gardener. Kemudian sarana dan prasarana PAUD seperti peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses penyelenggaraan layanan PAUD di lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien yang dilaksanakan berpedoman pada kurikulum PAUD yang berlaku di lembaga PAUD. Yang keempat, kerjasama. Nah, pada suatu organisasi atau lembaga, termaksud lembaga PAUD dan sumber daya PAUD, harus dilakukan kerjasama dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Yang kelima yaitu tujuan PAUD, merupakan software yang dapat menggerakkan sumber daya PAUD di lembaga PAUD untuk melakukan aktivitas layanan secara efektif dan efisien. Poin C, tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Secara umum, tujuan diselenggarakannya manajemen PAUD di lembaga PAUD adalah agar dapat tercipta kerjasama yang baik dan harmonis dalam memberdayakan segala sumber, baik sumber manusia maupun material atau non-manusia, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Sementara secara khusus, tujuan manajemen PAUD adalah yang pertama, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terencana dengan baik. Yang kedua, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, manfaat dari manajemen PAUD bagi lembaga PAUD antara lain yang pertama, lembaga PAUD memiliki tujuan PAUD yang jelas dan realistis. Yang kedua, lembaga PAUD memiliki struktur kerja sumber daya PAUD yang jelas. Yang ketiga, lembaga PAUD memiliki iklim kerja yang kondusif. Bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Poin A, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke lembaga PAUD sampai mereka lulus.
Kemudian ada 4 fungsi manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Poin B, manajemen kurikulum PAUD. Nah, manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum PAUD, yang kedua, pengorganisasian kurikulum PAUD, yang ketiga, pelaksanaan kurikulum PAUD, dan yang keempat, evaluasi kurikulum PAUD. Poin C, manajemen sumber daya manusia PAUD. Nah, manajemen SDM PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Berikut ini ada kegiatan dalam manajemen SDM PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan SDM PAUD. Yang kedua, pengadaan SDM PAUD. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan SDM PAUD. Yang keempat, promosi dan mutasi SDM PAUD. Yang kelima, pemberhentian SDM PAUD. Yang keenam, kompensasi bagi SDM PAUD dapat diartikan sebagai pemberian upah. Poin D, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Nah, manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Poin E, manajemen keuangan PAUD. Nah, manajemen keuangan PAUD dalam arti sempit adalah tahap pembukaan di bidang PAUD pada lembaga PAUD. Sementara dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan di lembaga PAUD. Poin F, manajemen hubungan masyarakat. Nah, manajemen hubungan masyarakat adalah proses pengelolaan komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Poin A, pengertian perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana. Rencana sendiri adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tertentu. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya merumuskan suatu maksud atau tujuan. Yang kedua, upaya memperkirakan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, upaya memperkirakan apa yang akan dilakukan. Yang keempat, upaya memprediksi pencapaian suatu keberhasilan. Yang kelima, upaya menganalisis langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Ada 3 proses yang harus dilakukan oleh perencana lembaga PAUD. Yang pertama, pengamatan terhadap lingkungan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengamatan lingkungan antara lain mendapat informasi mengenai kecenderungan lingkungan, mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan bagi lembaga PAUD, mendapatkan informasi lingkungan yang relevan dengan kinerja suatu fungsi dalam unsur-unsur manajemen PAUD. Kedua, perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan lembaga PAUD. Visi adalah what we want to become. Misi adalah turunan dari visi yang mendeskripsikan tentang kegiatan yang lebih jelas dijadikan untuk meraih visi. Tujuan lembaga PAUD adalah pernyataan hasil yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan program kegiatan lembaga PAUD. Ketiga, perumusan strategi. Berbagai hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi antara lain yang pertama, visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD. Yang kedua, spesifikasi produk lulusan yang dihasilkan oleh lembaga PAUD. Yang ketiga,
biaya pelaksanaan program kegiatan PAUD. Poin B yaitu tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Secara umum, tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD. Tujuan dari perencanaan lembaga PAUD antara lain untuk mengetahui harapan dari guru PAUD dan staf PAUD dari layanan PAUD yang diselenggarakan di lembaga PAUD. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. Poin A. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Nah, organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organisation yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. Poin B. Proses pengorganisasian lembaga PAUD. Yang pertama, mendesain struktur lembaga PAUD. Struktur lembaga PAUD adalah gambaran dari berbagai aktivitas layanan PAUD seperti alokasi tanggung jawab, koordinasi, dan supervisi yang diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga PAUD. Ada 3 tipe struktur lembaga PAUD yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi, yaitu struktur sederhana, struktur fungsional, dan struktur multidimensional. Yang kedua, mendesain pekerjaan. Ada 3 hal yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian tugas, yaitu yang pertama, semua tugas harus jelas wadahnya dan jangan sampai ada tugas yang tidak diketahui dengan pasti bertindak kemana. Yang kedua, jangan sampai terjadi bahwa ada kegiatan tertentu yang menjadi rebutan dan diwadahi oleh lebih dari satu satuan pekerja. Yang ketiga, membentuk tim kerja. Berikut adalah 3 bentuk tim kerja. Yang pertama, tim problem solving. Biasanya berbagai ide atau menawarkan saran tentang bagaimana memperbaiki strategi. Yang kedua, tim kerja swakelola. Biasanya mengemban tanggung jawab dari atasan. Yang ketiga, menjalin kerja sama sosial dengan masyarakat. Ada 4 tingkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan PAUD, yaitu yang pertama keterlibatan pasif, yang kedua keterlibatan aktif, yang ketiga partisipasi dengan keterkaitan. Poin C. Tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Secara khusus, pengorganisasian lembaga PAUD bertujuan untuk menentukan jumlah personal guru PAUD dan staf PAUD yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan lembaga PAUD. Berikutnya, manfaat dari dilakukannya pengorganisasian lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan struktur lembaga PAUD yang bisa digunakan oleh lembaga PAUD sebagai acuan dalam bekerja dan saling bekerja sama satu sama lain. Poin D. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas stakeholder PAUD. Yang pertama, kepala sekolah, yaitu mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan pelayanan PAUD dengan mengacu pada hasil perencanaan lembaga PAUD. Yang kedua, yaitu wakil kepala sekolah, memberikan rekomendasi kepada kepala PAUD terkait dengan pelaksanaan program kegiatan PAUD. Ketiga, guru PAUD. Nah, tugas guru PAUD yaitu menentukan tingkat keberhasilan belajar anak secara periodik. Yang kedua, membuat tata tertib kelas. Nah, yang keempat, penanggung jawab kegiatan pembiasaan. Yang kelima, penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, staf PAUD. Dan yang ketujuh, office boy, office girls, dan gardener. Bab 8. Kepemimpinan kepala PAUD. Poin A. Pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah proses memengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, memotivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan PAUD. Poin B. Kepemimpinan kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Nah, inti dari organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Komunitas pada dasarnya merupakan suatu upaya memindahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang kepada orang lain
yang mampu dan dapat menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Poin C, kepala PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Nah, motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sementara motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, dan impuls. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh kepala PAUD untuk menumbuh kembangkan motivasi anggotanya, yaitu dengan cara melakukan pengaturan lingkungan fisik, mengatur suasana kerja, membudayakan disiplin kerja, dan memberikan pelayanan kepada anggota secara berkesinambungan. Bab 9. Pengawasan oleh kepala PAUD. Poin A. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Nah, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kepala sekolah menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Berikutnya, tujuan dari dilakukannya pengawasan antara lain yang pertama, untuk menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD. Poin B, tipe-tipe dan teknik-teknik pengawasan. Nah, ada 3 tipe pengawasan. Yang pertama, preliminary, yang kedua, concurrent control, yang ketiga, feedback control. Nah, poin C, tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, menentukan objek pengawasan. Yang kedua, menentukan titik atau bagian-bagian yang strategis. Yang ketiga, menentukan standar atau kinerja norma-norma. Yang keempat, menentukan teknik pengawasan berdasarkan objek yang diamati. Yang kelima, menentukan prosedur pengawasan.